saya akan mempresentasikan tentang judul perlindungan konsumen terkait produk cacat. Pengertian cacat produk ini, pengertian produk cacat merupakan produk gagal yang secara teknis atau ekonomis masih dapat diperbaiki menjadi produk yang sesuai dengan standar mutu, tetapi membutuhkan biaya tambahan. Terkait produk cacat, UUPK memberi sanksi pidana berupa pidana denda atau pidana penjara maksimal 2 tahun penjara. UUPK sendiri berdasarkan UUPK pasal 19 yang menjelaskan tentang bertanggung jawab atas kerugian. Terkait produk cacat, UUPK memberikan sanksi hukum berupa pidana penjara atau pidana denda yang berupa pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 500 juta dikenakan pada pelaku usaha. Jika pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang menyesatkan dengan cara menyatakan bahwa seolah-olah barang atau jasa yang dihasilkan itu tidak memiliki cacat tersembunyi. Yang kedua, menyatakan bahwa barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak memenuhi standar nasional. Dan berdasarkan pasal 19 UPK, pelaku usaha memberikan tanggung jawab atas ganti rugi yang dialami oleh kerusakan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan. Contoh perbuatan ganti rugi itu bisa berupa mengembalikan barang, ganti rugi secara barang yang setara ataupun yang lainnya. UPK pasal 8 ayat 2, UPK sendiri itu membahas tentang pelaku usaha yang dilarang memperdagangkan produk yang cacat atau barang bekas dan terlarang tanpa memberikan informasi yang jelas dan benar. Dan pada pasal 62 ayat 1, jika melanggar maka akan diberikan sanksi atau pidana, dapat berupa pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 miliar. Adapun cacat tersembunyi dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 1507 KUH Perdata, yang dimana konsumen mengembalikan barang atau jasa sambil menuntut uang kembalian dari harga penjual. Dan yang kedua, akan tetap memilih barang itu
cacat tersebut. Adapun yang menjelaskan pada pasal 1504 dan pasal 1506. Di dalam studi kasus sengketa konsumen terkait cacat produk, saya mengambil produk cacat yang pernah menimpa konsumen, yaitu produk Aqua yang mengalami cacat pada ujung tutup botol. Di situ dihebohkan beredarnya Aqua yang ukuran 330 ml. Pada saat konsumen membuka tutupnya dengan cara dicungkil, tidak merusak segel, tapi dicungkil. Di satu sisi, konsumen yang bernama Ivan Kriswanto pernah mengalami hal serupa. Lalu menurut Komite Depo Air Mineral mengatakan tutup botol itu telah cacat dikarenakan bisa dicungkil tanpa merusak segel Aqua. Ini bisa termasuk dalam pasal 19 yang tadi, seperti yang dijelaskan yang tadi, atas kerugian pelaku usaha yang merugikan konsumen. Di dalam penyelesaian dan pencegahan kasus sengketa konsumen terkait cacat produk, penyelesaian konsumen yang pertama melalui litigasi dan yang kedua melalui non litigasi. Secara litigasi, penyelesaian konsumen adalah penyelesaian sengketa yang dimana penyelesaian yang dilakukan di dalam lingkungan peradilan umum dengan mengarahkan pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Adapun gugatan terkait produk cacat, yaitu ada dua. Yang pertama, konsumen dapat mengajukan gugatan smart claim atau gugatan sederhana melaporkan secara tertulis kepada lembaga konsumen swadaya masyarakat. Yang kedua, konsumen dapat mengajukan gugatan kelompok atau small action yang suatu persidangan oleh satu atau lebih konsumen yang membeli sekelompok korban untuk mengajukan suatu persidangan berdasarkan kesamaan fakta dan alasan hukum antara satu orang atau lebih. Dan penyelesaian sengketa konsumen melalui non litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara konsumen dan pelaku untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk serta besarnya ganti rugi terkait menjamin kerugian yang dialami oleh konsumen. Upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk cacat yang menimpa konsumen dapat dilakukan di penyelesaian BPSK dengan cara mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma